Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, Ibu Apri ucapkan selamat buat kalian semua peserta didik baru yang sekarang ada di kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya, khususnya tentang penyelidikan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini meliputi menjelaskan objek yang dipelajari dalam IPA, menjelaskan 3 langkah penyelidikan ilmiah IPA, dan menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. IPA ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Objek apa saja yang kita pelajari di dalam IPA? Objek yang dipelajari di dalam IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya. Objek tersebut ada 2 kelompok. Yang pertama, objek biotik, yaitu berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jasad renik atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, dan sebagainya. Dan yang kedua, objek abiotik, yaitu berupa makhluk tak hidup atau benda-benda mati seperti tanah, bebatuan, air, udara, matahari, dan sebagainya. Objek yang dipelajari dalam IPA ini mulai dari benda yang berukuran kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, hingga benda-benda yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Bagaimanakah cara kita mengamati objek-objek IPA tersebut? Yaitu dengan cara penyelidikan ilmiah. Ada 3 langkah penyelidikan ilmiah di dalam IPA, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Langkah pertama, pengamatan atau observasi, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera, bisa menggunakan mata, telinga, mulut, hidung, atau kulit, termasuk juga melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Contohnya, ketika kita mengamati satu tumbuhan dengan menggunakan panca indera kita bisa mengamati bentuk batangnya, bentuk daunnya, bahkan bisa mencium aroma bunganya, dan sebagainya. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya, membuat inferensi, yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan tumbuhan tadi, kita bisa membuat inferensi dengan cara menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Misal, tumbuhan tersebut memiliki batang bercabang, bentuk daunnya opal, dan aroma bunganya menyengat, dan sebagainya. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau kesimpulan. Langkah ketiga yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, termasuk menampilkan data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Contohnya, dari hasil pengamatan dan inferensi tadi, kita jelaskan kembali secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan mengenai data dan informasi tumbuhan tersebut. Bisa juga disertai tabel dan gambarnya. Sahabat IPA, ada beberapa kegunaan atau manfaat kita belajar IPA. Yang pertama, untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Dengan belajar IPA, kita bisa mempelajari seluk-beluk tentang matahari, sehingga kita akan mengerti mengapa matahari tersebut bersinar. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, dengan belajar IPA, kita dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ketiga,
untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh? Dengan belajar IPA, kita dapat mempelajari berbagai cara untuk memisahkan campuran antara dua zat atau lebih. Seperti halnya cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat, melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Dengan belajar IPA, kita dilatih berpikir menggunakan logika, mampu menganalisis permasalahan secara runut, dan menghubungkan fakta atau bukti untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Sebagai evaluasi, kerjakanlah tugas berikut ini. Pilihlah 3 jenis hewan di sekitar lingkunganmu sebagai objek pengamatan. Kemudian, amati dan tulis ciri-ciri hewan tersebut. Buatlah laporan tertulis dalam bentuk tabel mengenai ciri-ciri ketiga hewan tersebut. Lalu tuliskan kesimpulanmu tentang persamaan dan perbedaan ciri-ciri dari ketiga hewan tersebut. Oke sahabat IPA, demikianlah tadi kita telah membahas submateri penyelidikan IPA. Sampai berjumpa lagi pada materi objek IPA dan pengamatannya di bagian kedua. Dan untuk mengembangkan terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.